Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Jedar, di sini kemungkinan banyak yang terkejut ya. Karena apa? Karena ketika Anies Baswedan bertemu dengan Susi Pujiastuti ya pada waktu itu, di sini langsung santer terdengar lah, yaitu Susi Pujiastuti akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Dan bahkan juga di sini ada berita, yaitu PKS dan Nasdem setuju Anies Baswedan pilih Susi Pujiastuti jadi cawapresnya. Ya biasanya kan ada tarik ulur lah, dimana Nasdem setuju, PKS tidak setuju, dimana PKS dan Nasdem setuju, Demokrat tidak setuju. Ya begitu seterusnya lah. Tetapi di sini dua partai tersebut nampak kompak sekali, yaitu setuju dengan bacawa pres dari yang akan berdampingan dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Nah pertanyaannya, Demokrat bagaimana ya? Wah, padahal ya masyarakat sudah mengetahui lah, netizen sudah mengetahui bahwa AHY itu sangat kepengen dijadikan cawapres pendamping dari Anies Baswedan. Tetapi di sini kok tiba-tiba PKS dan Nasdem setuju. Ini menurut saya agak menyakitkan dikit ya. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Denny Siregar, AHY, terus gua lu anggap apa? Ya, kalau memang Anies itu peka ya, sangat peka sekali. AHY itu sangat pengen sekali loh menjadi cawapres. Ya terbukti lah, kemarin juga mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024 dengan harapan, ya menurut netizen itu ya kepengen dijadikan cawapres pendamping dari Anies Baswedan. Bahkan juga baliho-baliho atau spanduk itu, bahkan juga AHY bersanding dengan Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Tetapi ketika ada berita ini, ya bisa saja AHY sangat kaget sekali ya. Tiba-tiba PKS dan Nasdem setuju Anies Baswedan pilih Susi Pujiastuti jadi bacawa presnya. Nah di sini saya penasaran sih, benar setuju apa enggak ya? Yaitu PKS dan Nasdem. Dimana ya selang beberapa jam saja, masa sih PKS dan Nasdem setuju? Dan bahkan di sini Nasdem menyebut Susi Pujiastuti adalah cawapres yang memenuhi kriteria dari Anies Baswedan. Nah di sini dari Kompas TV, PKS dan Nasdem setuju Anies Baswedan pilih Susi Pujiastuti jadi bacawa pres 2024. Dan dari sini bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyambangi kediaman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kedatangan Anies ini dinilai untuk mengajak Susi sebagai bakal calon wakil presiden bacawa pres. Diketahui Anies mendapat kuasa dalam memilih pendampingnya untuk Pilpres 2024. Ketua DPP PKS Mardani Alisera menilai Susi memiliki semangat yang sama dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Menurut Mardani, DPP PKS tidak keberatan jika nantinya Susi terpilih sebagai pendamping Anies Baswedan menuju Pilpres 2024. Cocok Susi Anies. Yang pertama, kalau calon wakil presiden Mas Anies perempuan, nilai tambahnya tinggi. Di sini juga Mardani menambahkan selain berpeluang menjadi pendamping Anies, Susi dapat masuk ke tim pemenangan. Dan menurutnya selama ini Susi punya rekam jejak yang baik di mata masyarakat. Namun Ahmad Ali mengembalikan semua keputusan ke tangan Anies. KPP sudah memberikan mandat pada Anies untuk menentukan sendiri siapa figur yang dianggap tepat mendampingi untuk menjajaki Pilpres 2024. Memang sih, yaitu ketika ada berita seperti ini banyak komentar-komentar dari para netizen. AHY bagaimana? AHY bagaimana? Bagaimana ya respon AHY kira-kira ketika Anies Baswedan bertemu dengan Susi Pujiastuti? Nah, bahkan dari cnnindonesia.com di sini Nasdem Susi Pujiastuti penuhi syarat jadi cawapres Anies Baswedan. Nah, apakah AHY tidak memenuhi kriteria jadi cawapres Anies Baswedan? Ya, kita tidak tahu lagi. Tetapi yang jelas di sini beritanya seperti itu, yaitu Koalisi Perubahan ada 3, padahal juga PKS dan Demokrat itu sama-sama yaitu menginginkan kadernya masing-masing yaitu mendampingi Anies Baswedan menjadi cawapresnya. Tetapi sampai sekarang ini juga belum dideklarasikan. Nah, kemarin ketika Anies Baswedan bertemu dengan Susi, ya kayaknya sih ada chemistry ya antara Anies dan Susi Pujiastuti. Ya, kalau saya sih tidak masalah, tetapi entah di internal dari Koalisi Perubahan di situ kemungkinan ya pasti akan ada tarik ulur lah tentang cawapres dari Anies Baswedan ini. Kalau saya sih oke-oke saja sih. Bu Susi Pujiastuti menurut saya juga bagus lah melewat gebrakan-gebrakan pada saat menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan, yaitu ya langsung
tenggelamkan lah kapal-kapal asing yang mencuri ikan. Menurut saya juga keren lah gebrakan dari Susi Pujiastuti ini. Jadi menurut saya tidak masalah lah kalau Anies berdampingan dengan Susi, karena Susi tegas dan Anies ya Anda tahu sendiri lah. Nah, jadi penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen bagaimana ya ketika Denny Siregar men-tweet terus gua lu anggap apa? Sambil menceritakan emotion marah. Di sini dari Cakrawala Nusantara, AHY pemain cadangan. Di sini dari Habib Slow, aneh yang terpanggil. Siap jadi cawapres dampingnya Anies Novel Baswedan, saya terpanggil. Tidak lebih dari anak bawangnya. Di sini dari Ocong, percayalah pada nolak semua karena cuma jadi penggembira Pilpres 2024 aja. Mungkin kalau nggak pakai modal boleh-boleh aja. Baca wapres kan wajib setor. Kofifah aja nolak dengan alasan pengikutnya di NU bakalan kabur. Nah, di sini dari Daniel, Susi suruh urus pilotnya, malah cengengesan sama Wanggot. Ya, cinta AHY bertepuk sebelah tangan deh. Terus yang dulu nyerang-nyerang ngatain Bu Susi pas jadi menteri Pak Jokowi karena background pendidikan, tato, merokok, style dan sebagainya itu siapa ya? Kok sekarang jadi fun begini? Kalau nggak Muna bukan Drun. Ya seperti itulah. AHY berikan wewenang penuh soal cawapres ke Anies. Ya semoga saja ini beneran ya, yaitu AHY memberikan wewenang penuh kepada Anies soal cawapresnya. Semoga saja ya tetap solid. Saya sangat mendukung lah, yaitu cawapres dipilih Anies Baswedan. Tetapi ya koalisi perubahan tetap solid. Karena apa? Karena memang di Pilpres 2024 ya adalah menurut saya kurang seru lah kalau Anies Baswedan tidak maju di Pilpres 2024. Karena apa? Karena simbol oposisi itu ya Anies. Kalau misalkan Ganjar dan Prabowo ya semuanya itu sama-sama di pemerintahan lah, alias dekat dengan Presiden Joko Widodo. Jadi kita tunjukkan ketika Anies Baswedan maju di Pilpres 2024, jangan dipilih lah. Kalau menurut saya jangan dipilih. Tetapi yang paling keren adalah oposisi bisa maju di Pilpres 2024. Ya seperti pada waktu itulah Pak Prabowo dengan Presiden Joko Widodo. Kalau sama-sama koalisi kan menurut saya demokrasinya kurang greget ya. Tetapi kalau oposisi, yaitu sebut saja Anies Baswedan, antitesa dari Presiden Joko Widodo, bisa maju di Pilpres 2024, itu pemilunya akan lebih greget lagi. Kalau menurut saya sih. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Arka Janur. AHY terus gua lu anggap apa bewok? Lah lu belajar pidato dulu aja ya. Demokrat emang sih masih dianggap bau kencur, atau pas waktu pesta rakyat yang lain gak kebagian. Di sebelah AHY dipuja-puji kadrun, Bang bilangnya negarawan, merendahkan ego demi meraih kemenangan. Legowo kalau Wan Anies bakal milih bacawa presnya Bu Susi Pujiastuti. Ya, saya berharap semoga saja pada Pilpres 2024 mendatang ya adem-adem sajalah, tidak ada ketegangan. Ya kalau memang banyak yang setuju, yaitu Anies dan Bu Susi Pujiastuti, ya segera dideklarasikan lah.